Yaelah Samsung kok pakai Exynos lagi sih di seri A5-nya? Pasti masih ada yang protes ya kayak gitu dan apalagi membandingkannya dengan Samsung Galaxy A5 2S yang pakai Snapdragon 778G. Emang dulu ya waktu coba si Samsung Galaxy A5 III, secara performa tuh emang kerasa ya perbedaannya di antara si A5 III sama si A5 2S. Tapi sekarang di Galaxy A5 IV tuh berbeda. Secara kertas, si Samsung Exynos 1380 tuh sedikit kalah ya benchmarknya dibandingkan Snapdragon 778G. Dan memang terasa menyenangkan di sini ya performanya. Dan tentu aja di sini tuh Samsung Galaxy A54 tuh nggak jual spek atau jual performa doang. Ada hal lain yang nggak kalah menariknya. Oke, di sini Fadil langsung aja kita review. Yang pertama kita bahas masalah desainnya yang cakep. Kalau kalian ngomel desainnya mirip sama Samsung murah kayak A32 yang dulu atau bahkan A14 yang kemarin keluar, emang iya ya bener secara konsep doang. Tapi kalau dilihat langsung, bahkan kalau nggak dipegang, bedanya tuh kelihatan. Bagian belakang lebih mengkilap dan premium karena berbahan kaca. Si lensa kameranya lebih menonjol dibanding seri mid-end Samsung lainnya karena sensor kamera utamanya tuh memang besar ya. Balutan lensa juga dikasih kesan yang kokoh. Memang framenya tuh masih plastik, tapi saya nggak masalah. Ponselnya tuh bisa ngasih ergonomi yang saya cukup suka, walaupun belakangnya kaku. Tapi si framenya tuh tetap melengkung ya, yang buat menjadi sandaran jari saya tuh enak ya, apalagi pas main game. Ukurannya juga pas ya, nggak kegedean atau nggak kekecilan. Pakai satu tangan atau dua tangan tuh nggak masalah. Lalu yang nambah kesan nyaman yang lainnya adalah masalah haptic feedbacknya yang oke banget. Kerasa premium ya, ada 5 tingkatan getar yang bisa diatur dan masing-masing jenis getaran tuh bisa diatur ya. Kayak getaran buat notifikasi, sistem, telepon bisa diatur berbeda. Jadi kalau misalkan kita ngetik keyboard dengan feedback getar yang dikasih tuh nyaman ya di sini. Pokoknya saya senang akhirnya udah nggak ngomel lagi ya Samsung pakai sistem getar yang murahan. Dan sayang di sini kita nggak dikasih slot micro SD yang bisa dari dual SIM-nya. Di sini tuh micro SD-nya nyatu sama SIM kedua. Nggak ada juga jack 3,5 mm, tapi tentu tetap ada rating IP67. Overall masalah desain ya, si look-nya ini tuh menjadi nomor 2 yang paling saya suka di seri A5. Yang nomor 1 buat saya masih Samsung Galaxy A5 2016. Itu emang udah jadul tapi masih ikonik banget sih. Tapi kalau mempertimbangkannya nggak look aja, cara fungsinya juga dipertimbangkan, ini bisa dikatakan nomor 1 sih buat saya. Karena punya rating IP67. Kan kalau misalkan si A5 2016 tuh belum ya. Lalu yang kedua tuh layar AMOLED yang flat. Kenapa bilang saya flat? Karena saya seneng aja gitu masih flat. Samsung gak maksain buat nyajiin layar yang melengkung, sisinya kayak di kompetitor di harga kurang lebih sama. Kalau flat tuh lebih enak dipakainya, nyari pelindung layar juga banyak pilihannya, dan kalau jatuh nggak khawatir. Memang dagunya nggak setipis si Realme 10 Pro Plus, tapi nggak masalah ya. Overall si bezel yang ditampilin tuh asik buat mata saya. Ditambah layar 6,4 inci di sini tuh bukan sembarangan AMOLED, karena punya color gamut yang warnanya tuh luas. Jadi nggak sembarangan kontras atau nonjok doang warnanya. Tentu buat yang nggak suka saturasi tinggi, ada pilihan natural ya. Hanya saja sayang memang walaupun udah ngedukung HDR layarnya, kita nggak bisa nikmatin konten HDR di Netflix ya. Kalau misalkan di YouTube sih emang bisa ya. Dan ini tuh bukan masalah layarnya yang jelek ya, tapi optimasi software dengan si hardware-nya yang nanti kita bahas lebih lanjut di poin 4 ya. Namun tetap asik kok ya dipakai nonton Netflix ya walau nggak ada HDR. Warnanya tetap enak dilihat dan speaker stereonya tuh udah renyah ya. Udah ngedukung Dolby Atmos juga. Penggunaan keseharian juga nggak ada masalah ya. Refresh rate 120Hz di sini tuh nyajiin penggunaan yang oke gitu, optimal kesehariannya. Dan gak lupa ada always on display yang bantu keseharian lebih mudah dengan pilihan tema yang ada. Di layarnya ini kita dikasih sensor sidik jari yang lumayan pembacaannya ya. Dikasih juga pilihan buat face unlock, buat opsional, tapi kecepatannya tuh masih biasa aja. Terkadang juga sulit buat dipakai. Urusan face unlock tuh emang masih jadi PR sih buat Samsung di seri manapun. Oke, yang selanjutnya nomor 3 fitur yang lengkap. Nah, untuk fitur hardware-nya di sini lumayan menarik ya, karena Wi-Fi-nya udah versi 6. Bluetooth-nya juga udah 5.3, yang dimana bisa ngefek kalau kita tuh pakai TWS atau Bluetooth audio. Dan tentu juga ada NFC. Dan gak lupa juga udah punya band 5G yang support provider di Indonesia saat ini. Walaupun emang belum ada 5G meluas ya di Indonesia, tapi urusan sinyal mobile data 4G ke bawah dan Wi-Fi bisa dinikmati dengan baik. Fitur softwarenya juga banyak, mulai dari notif history buat lihat notif yang udah kehapus, ada edge lighting buat nampilin lampu-lampu pas ada notifikasi, ada edge panel buat naruh aplikasi di pinggir dan shortcut tertentu dengan mudah, bisa juga nyembunyiin aplikasi, ada secure folder yang dilindungi keamanan Knox,
terus pop-up view yang bikin saya lebih mudah buat multitasking dengan memperkecil Windows aplikasi, bisa juga split screen dengan cara swipe jari, tombol di pinggir juga bisa di custom ya buat perintah atau aplikasi tertentu. Lalu ada video call effect yang bisa ngasih background tertentu waktu video call, ada game launcher yang bisa bantu kita pas main game, dual messenger buat nge-cloning aplikasi sosmed, device care sebagai utilitas buat atur storage, RAM, dan keamanan, dan ada app language buat ubah bahasa yang berbeda di setiap aplikasi. Nggak lupa ketinggalan fitur gimmick RAM Plus ya. Kalau misalkan penampilannya oke kok ya buat diulik, kayak buat ganti font, ganti tombol navigasi, ganti berbagai pilihan tema sistem, ada color palette yang buat ubah warna sistem lebih sinkron dengan warna wallpaper, dan lock screen juga bisa pakai video ya, nggak cuma foto doang. Semua fitur yang ada tuh bakal di treatment Android sampai 4 kali major update, yang artinya ini ponsel tuh bakal bisa nikmatin Android 17 ya, dengan total patch keamanan 5 tahun. Nah, masalah update ini tuh sulit ya dikalahkan oleh brand lain. Untuk saat ini sampai video ini dirilis, baru Samsung dan OnePlus aja yang berani ngasih 4 kali update Android ya di beberapa seri yang ada. Nah, yang keempat bicara masalah experience-nya ya. Walaupun banyak fitur dan pakai Exynos ya, nggak masalah sama sekali. Perbedaannya cukup kerasa ya dibandingkan A53 urusan performa. Terutama kerasa kalau misalkan kita tuh lagi cari aplikasi di tombol search home. Biasanya tuh nge-lag ya kalau misalkan mau cari aplikasi pakai tombol search di home Samsung. Tapi di sini tuh lancar. Buat multitasking sedikit sampai banyak juga nggak masalah. Apalagi ini tuh nggak kaku ya, dan nggak boring dengan One UI 5 yang makin apik. Setiap elemen UI yang ada tuh manjain mata dan jari saya. One UI 5 di sini tuh bisa bikin harmonis antara hardware dan software yang ada. Lalu emang ya secara kertas ini tuh nggak sekenceng Snapdragon 778G. Tapi untuk urusan suhu ini tuh ada di bawah Samsung Galaxy A5 2S yang pakai 778G dan A53 yang pakai Exynos 1280. Di sini tuh lebih adem. Emang iya saya ngerasain suhu meningkat ya ketika dipakai intens, apalagi di belakangnya pakai kaca yang bikin lebih kerasa. Tapi gak sampai overheat atau nggak nyaman. Yang jadi PR dan butuh banget bantuan adalah masalah pengembangan chipset dengan aplikasi yang ada. Kapasitas kemampuan chipset di ponsel itu sangat bagus dan cukup tinggi ya. Tapi harus ditemenin sama kerjasama dengan pihak developer aplikasi yang baik. Katakanlah tadi ya, layarnya tuh udah dukung HDR tapi gak bisa muter konten HDR di Netflix. Kalau saya main PUBG pun sama ya, nggak ada pilihan Extreme Smooth. Kalau kalian nanya kenapa di PUBG tuh nggak ada pilihan Extreme Smooth, atau di game lain tuh nggak ada pilihan grafis tertentu, atau juga aplikasi yang kalian pakai tuh nggak ada settingan tertentu ya. Semua karena si Exynos 1380 tuh belum teroptimasi secara software biar sinkron dengan aplikasi dan game yang ada. Karena si Exynos tuh kan buatan Samsung ya, dan nggak banyak dipakai. Kalau chipset MediaTek atau Snapdragon kan universal di Android gitu, sehingga developer aplikasi itu gampang buat nyesuaiin aplikasi mereka dengan chipset yang ada di pasaran karena banyak gitu. Banyak dipakai, terus tuh banyak feedback dari user, jadi ya lebih mudah buat dikembangkan ya, lebih mudah buat disinkronkan ya si MediaTek dan Snapdragon tuh. Jadi pilihan Samsung tuh ada dua. Yang pertama, si ponsel ini tuh harus laku banget sehingga banyak yang pakai. Kalau banyak yang pakai, nanti banyak feedback dari aplikasi dan game yang ada, sehingga developer tuh gampang ya buat ngembangin dan ngesinkronin game dan aplikasi mereka terhadap ponsel ini. Atau yang kedua, Samsung jalanin kerjasama eksklusif dengan aplikasi dan game yang ada atau yang lebih sering dipakai oleh user gitu, sehingga si sinkron dan optimalisasi si aplikasi dengan ponsel tuh lebih cepat. Saya percaya sih Samsung ini bakal lebih baik ke depannya seiring update mendatang, karena ya track record Samsung dalam update software tuh cukup baik ya dibandingkan dulu. Apalagi kan timeline-nya tuh panjang ya update-nya. Sehingga ya Samsung emang harus buktiin aja. Dan terlepas masalah optimasi game dan aplikasi yang ada terhadap ponsel ini, berdasarkan pengalaman saya dengan si ponsel Galaxy A5 IV, tetap menjanjikan sih ya. Sekali lagi, menjanjikan ya. Karena experience-nya tuh ya udah menarik dan enak gitu. Walaupun saya belum sama sekali mendapatkan update software. Jadi kapasitasnya tuh udah kebayang luas dan tinggi ya. Lalu diajak gaming nih asik ya, walaupun tadi PUBG itu mentok di smooth high, nggak bisa ekstrim, stabil performanya, layarnya juga sensitif, main setengah jam baterai habis 5% aja. Lalu lanjut main Genshin Impact non-stop ya selama 31 menit, saya paksa dengan settingan grafis high, bisa dinikmati dengan baik. Sesekali ada frame drop turun tapi nggak begitu sering. Suhunya tentu naik tapi nggak terlalu kayak Samsung Galaxy A5 III, baterainya habis 9%. Overall masalah baterainya tuh di luar dugaan ya, peningkatannya sebaik kayak dari S22 ke S23.
Saya pemakaiannya intens ya, multitasking banyak aplikasi, buka sosmed, browsing foto-foto video, main game, dan campuran penggunaan wifi dan mobile data bisa ngasih screen on time 7 jam 19 menit. Itu masih ada sisa baterai 8%. Yang saya nggak suka tuh ya tentu di bagian pengisian dayanya, kecepatannya. Sama kayak Samsung lain, dikala kompetitor tuh udah lebih dari 25 watt. Kita harus sabar aja sih meluangkan waktu 1,5 jam buat ngisi sebanyak 90%. Itu pun ingat ya, kita gak dikasih charger di kotak pembelian. Dan selama coba saya ngisi pakai charger dari Anker ya. Nah, yang terakhir sektor kamera nih. Sektor kameranya di A54 tuh pakai Sony IMX766 yang lagi hype ya. Banyak dipakai di seri flagship tentunya. Dimana ya mulai merambah ke seri mid-range juga. Saya suka dan cukup impress dengan hasilnya, tapi saya mau bahas yang agak ngeganjal dulu, yaitu masalah si AI-nya. Yang dimana selalu mainin gambar dan video lebih bagus, tapi terkadang malah gak konsisten, khususnya masalah warna. Jadi hasil kameranya itu kurang rapih dalam mainin tuning warnanya, baik foto ataupun video, dan lebih kelihatan jelas di videonya. Kita lihat aja di video pengambilan bunga ini ya, cukup bagus, detailnya rapih ya. Warnanya juga oke, tapi ketika saya gerakan agar viewing angle-nya berbeda, supaya lebih luas, warna hijaunya tuh tiba-tiba menjadi saturasi tinggi. Berubah lagi ketika bergerak si kameranya. Jadi memang AI-nya ini tuh selalu ningkatin saturasi ketika ada warna dasar yang dominan, yaitu hijau, merah, dan biru. Hasilnya bagus ya, walaupun udah ditingkatin, sebenarnya saturasinya nggak terlalu lebay atau ketinggian. Tapi saya kurang suka. Ingat ya, suka dan bagus tuh beda. Saya bilang bagus karena bisa diimbangi dengan detailnya yang rapi, dynamic range yang bisa ngejar warna yang meningkat, kontras gak berlebihan, pokoknya komposisi lain tuh udah pas dan bisa ngejar. Tapi kalau ambil gambar yang warnanya tuh kompleks, gak ada warna hijau, biru, atau merah yang terlalu dominan, hasilnya natural kok. Ambil objek manusia atau hewan punya hasil yang benar-benar saya suka ya. Cukup natural dengan detail yang nggak dilebih-lebihin. Ambil objek dekat ataupun jauh nggak masalah. Yang penting juga tone warna antara lensa utama dan ultrawide itu nggak terlalu beda jauh. Kalau kita ngambil objek yang lumayan dekat juga, bokehnya tuh apik ya. Detail fokus dan dynamic range tuh menjadi poin utama di sini. Ketika kurang cahaya tentu bukan masalah. Noise-nya memang masih cukup terlihat walaupun mode malam nyala. Nggak hilang total sih, tapi tetap bisa nyajiin detailnya yang oke ya. Mode malamnya tuh dapat bekerja dengan baik, fokus, warna, dan pencahayaan meningkat tanpa memperhalus detail. Namun kalau cahayanya lebih minim lagi, memang hasilnya tuh belum terlalu ngigit. Wajah menjadi diperhalus, detailnya agak sulit juga. Masih sangat terlihat butuh update software sih, karena di sini potensi dari Sony IMX766 tuh nggak sampai sini aja. Urusan selfie-nya cukup saya suka ya, bukan yang terbaik di harganya, namun bisa memberikan hasil yang lumayan natural. Terkadang emang kulit tuh kelihatan diputihin, dan agak susah fokus juga terkadang. Tapi kalau cahaya optimal tuh udah oke ya. Dynamic range-nya standar karena kalau backlight masih bisa kurang ngigit gitu. Kalau kondisi optimal juga, warna dan detailnya saya suka ya. Termasuk bokehnya juga apik ya. Cukup rapih, termasuk kalau misalkan kurang cahaya, si ponsel bisa bekerja dengan baik di harganya ya. Bisa pakai mode malam atau layar berubah jadi flashlight. Urusan sektor videonya juga bisa mengimbangi kualitas gambarnya ya, karena nggak dikit kan ponsel mid-range yang gambarnya bagus tapi videonya tuh jomplang, ataupun sebaliknya. Nah ini enggak. Saya suka kualitas 4K-nya walaupun kestabilan menjadi kurang ya. Detailnya benar-benar keluar tapi nggak berlebihan. Tentu turut diimbangi aspek lainnya yang bisa mengimbangi. Perpindahan fokus cepat, warna nggak terlalu punchy, apalagi dynamic range-nya yang tetap baik. Tentu kita bisa pindah-pindah ke semua lensa ya pas lakukan perekaman. Yang memang sih movement-nya agak kaku, tapi bagus ya. Mengingat ya kompetitor tuh jarang banget yang bisa gini. Kalau video tampak depannya juga bagus, kecuali si mukanya sedikit dituning ya pencahayaannya, supaya lebih cerah dibandingkan aslinya. Padahal saya nggak keberatan sih dan lebih suka kalau kelihatan kayak aslinya. Kita bisa pindah-pindah lensa depan, belakang, atau ultrawide kalian bisa lihat. Dan hasilnya lumayan oke ya, termasuk dynamic range dan warnanya, walaupun sebenarnya warna kulit saya agak sedikit dicerahin. Tapi ya kalau misalkan overallnya saya suka ya, termasuk detailnya cukup crispy. Dan masalah kestabilan juga lumayan baik. Oke. Dan terakhir urusan videonya ini kita nggak bisa upload kualitas tinggi ya di TikTok, namun bisa upload kualitas tinggi di Instagram Reels. Hasil story-nya juga cukup baik ya di kelas mid-range, bisa upload sampai HD. Lebih lengkapnya kalian bisa lihat ya dan follow Instagram kami. Udah taruh di highlight ya buat sampel foto dan videonya di story Instagram.
So, Samsung Galaxy A54 ini adalah ponsel mid-range yang sangat saya suka sejauh ini. Pengen ponsel premium tapi gak mau rogoh kocek sampai lebih 7 juta, ini pilihan terbaik. Luar dalam solid dan seimbang setiap sisinya. Yang bisa dikatakan juga ini tuh dikasih julukan Samsung Galaxy S23 Lite. Kalau kalian tuh nyari chipset doang atau performa kencang doang, jelas ya ini tuh bukan pilihan. Karena ya Samsung tuh bukan pasarnya ya spek atau performa doang. Saya rasa Samsung tuh tepat ya buat ngilangin seri A7 ya. Kalau misalkan A74 tuh ada, pasti performa dan kualitas kamera di Samsung Galaxy A54 tuh bakal dibatasi. Biar gak terlalu nyenggol si A74. Jadi ya well done. Tinggal PR dari Samsung aja sih buat optimalin ponsel ini dengan berbagai aplikasi dan game di luar sana. Apakah saya masih berharap Samsung pakai Snapdragon? Iya, tapi bukan karena nganggep Exynos itu jelek ya, tapi lebih terhadap development gak resminya, kayak custom ROM, routing, dan sejenisnya. Karena Snapdragon tuh lebih ramah dan lebih gampang ya buat di perkembangan mengenai software yang gak resmi kayak custom ROM dan kawan-kawan. Snapdragon tuh lebih mudah diterima oleh para developer custom ROM ya. Kalau chipset buatan sendiri kayak Exynos, Google Tensor, Kirin, itu tuh sulit ya buat keterbukaannya terhadap developer macam itu. Oke, jadi sekian saja ya review Samsung Galaxy A54 ini. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fixme, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke? Dan ditunggu juga compare-nya dengan Samsung Galaxy A34. Apakah kalian tuh worth it ya buat beli Samsung ini dibandingkan Samsung Galaxy A34 yang lebih murah? Karena kan seperti di video sebelumnya, si Galaxy A34 tuh emang cukup seimbang juga setiap sisi ya. Apalagi harganya tuh lebih murah. Oke, ditunggu aja. Di sini Fadil, peace out.